Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sri Hidayat, biasa dipanggil Bunga, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, Angkatan 2017. Izinkan pada kesempatan ini untuk saya menjelaskan tentang hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Sekuritisasi Isu Migran di Inggris sebagai Justifikasi British Exit atau Brexit. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan mengapa isu ini muncul. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita sudah tahu bahwa Inggris ini menerima banyak sekali migran dari tahun ke tahun, karena juga Uni Eropa seperti secara keseluruhan itu sangat ramah terhadap migran. Tercatat bahwa masifnya arus migrasi ini terjadi pada tahun 2015, di mana Inggris itu bahkan menerima sekitar 333.000 lebih dan merupakan angka paling tinggi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ini kemudian ternyata menghasilkan sentimen negatif dari masyarakat karena memang track record dari kriminalitas, terorisme, dan sebagainya itu diperkasai banyak oleh migran. Penyebabnya adalah karena keberadaan Inggris dalam Uni Eropa. Ternyata berada dalam Uni Eropa ini mengekang Inggris untuk mengikuti kebijakan migrasi yang ditetapkan oleh oleh Uni Eropa itu. Lalu bagaimana? Lalu Inggris ternyata untuk menyelamatkan keamanan negara dan keamanan masyarakatnya, Inggris akhirnya mewacanakan untuk pelaksanaan referendum Brexit tahun 2013 yang kemudian dilakukan atau memang diimplementasikan di tahun 2016. Cara atau upaya yang dilakukan ini terlihat adanya upaya sekuritisasi yang menggunakan isu migran sebagai isu untuk mempengaruhi dari masyarakat untuk memilih vote leave atau memilih Brexit pada referendum 2016 tersebut. Sehingga research question dari penelitian ini adalah bagaimana sekuritisasi isu migran oleh pemerintah Inggris dalam mempengaruhi hasil referendum Brexit tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan tahapan sekuritisasi isu migran dalam mempengaruhi hasil referendum 2016 dan manfaatnya ada dua. Secara akademis menawarkan perihal pengetahuan mengenai sekuritisasi isu migran pada fenomena Brexit, dan secara praktis ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terkait bagaimana sekuritisasi itu bisa mempengaruhi perbedaan atau mempengaruhi pola pandangan masyarakat. Studi pustaka yang saya gunakan yaitu ada 5 studi pustaka, bisa dilihat pada layar, dan kerangka konseptual yang saya gunakan adalah kerangka konseptual sekuritisasi milik Baribuzan, Weaver, dan Wild dengan menganalisis ada 5 unit dalam upaya sekuritisasi, yaitu referent object yang merupakan objek terancam, dalam hal ini adalah kedaulatan dan keamanan Inggris. Yang kedua ada existential threat atau ancaman yang threat yang mengancam, yaitu dalam hal ini adalah migran. Yang ketiga ada securitizing actor atau aktor sekuritisasi, yang dalam hal ini adalah pemerintah Inggris. Yang keempat ada functional actor, yang dalam hal ini adalah Uni Eropa. Dan yang kelima ada audience, yang dalam hal ini adalah masyarakat Inggris yang nantinya akan melegitimasi upaya sekuritisasi yang dilakukan. Nah, mereka juga menganalisis ada 2 tahapan sekuritisasi. Yang pertama ada tahapan pemunculan isu dan tahapan meyakinkan audiens. Baik, metodologi penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian descriptive analysis. Batas penelitian 2014 hingga 2016 karena memang perpolitikan Inggris sangat fluktuatif pada saat itu dan arus migrasi juga sangat masif pada saat itu. Dan unit analisis adalah pemerintah Inggris, unit eksplanasi adalah ancaman migran, dan level analisis pada level negara. Teknik analisis yaitu berdasarkan kerangka konseptual dan indikator yang menjadi alat bedah berdasarkan kerangka konseptual sekuritisasi tadi, dan teknik pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan secondary research. Sistematika penulisan adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 ancaman migran bagi kedaulatan dan keamanan Inggris, bab 3 adalah respon negara dalam masyarakat Inggris terhadap ancaman migran, dan yang bab 4 adalah sekuritisasi isu migran oleh pemerintah Inggris dalam mempengaruhi hasil referendum tahun 2016, dan bab 5 adalah penutup. Baik, bab 2 yaitu ancaman migran bagi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan Inggris. Sebelum melangkah kepada ancaman apa yang memang diciptakan oleh migran, tentu kita akan inventaris dulu kebijakan Uni Eropa dan Inggris terkait migran itu. Berada dalam sebuah integrasi kawasan mengharuskan Inggris untuk mengikuti jalannya kebijakan yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh Uni Eropa tersebut. Setidaknya ada 3 kebijakan yang sangat mendominasi dan dianggap Inggris sebagai merugikan. Yang pertama yaitu
EU Free Movement Principle dan dalam Treaty on Functioning of European Union artikel 45, di mana untuk mencapai suatu pasar bersama, warga Uni Eropa itu bebas untuk tinggal, bekerja, menetap, dan lain sebagainya di negara-negara Uni Eropa. Yang kedua yaitu Schengen Agreement. Walaupun Inggris tidak bergabung dengan Schengen, namun Inggris diberatkan dengan sebuah protokol khusus bernama Special Protocol of European Union Treaty on Immigration Policy yang mewajibkan Inggris untuk melakukan beberapa hal, seperti salah satunya tetap harus membayarkan financial aid kepada kepada pengungsi dan juga pencari suaka, karena Inggris menerima lebih sedikit migran dari yang diterima seperti katakanlah oleh Jerman atau Prancis begitu. Selanjutnya juga Inggris diwajibkan untuk tetap melakukan operasi militer bersama dengan anggota-anggota Schengen, baik itu di laut, perbatasan udara maupun darat. Selain itu juga Inggris diwajibkan untuk menerima migran dari TNC atau Third Nations Countries. Seperti di tahun 2014 Inggris menerima banyak sekali migran dari negara-negara A8 pecahan Uni Soviet. Yang ketiga yaitu Common European Asylum System atau CEAS, di mana Inggris diwajibkan untuk menerima pengungsi-pengungsi berasal dari negara-negara berkonflik, katakanlah Suriah, di mana di tahun 2015 Inggris bahkan didesak untuk menerima 20.000 pengungsi dari Suriah itu. Nah, ini kemudian dianggap merugikan bagi Inggris. Selanjutnya yaitu mengklasifikasi migran yang datang ke Inggris. Ada setidaknya 3 migran yang jenis migran. Yang pertama yaitu migran Uni Eropa. Adalah mereka yang berasal dari Uni Eropa, yang jumlahnya itu bahkan lebih dari 3 juta orang. Yang kemudian kita klasifikasi lagi menjadi 2, migran berketerampilan tinggi dan berketerampilan rendah. Berketerampilan tinggi adalah mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan 43% dari migran Uni Eropa ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada masyarakat asli Inggris. Ini menyebabkan banyak dari mereka mengakuisisi pekerjaan-pekerjaan yang strategis yang ada di Inggris. Selanjutnya adalah migran berketerampilan rendah, yaitu migran yang mau dibayar murah atau katakanlah untuk menjadi buruh. Padahal masyarakat Inggris memang tidak mau dan tidak ingin untuk dibayar murah. Alhasil pekerjaan-pekerjaan murah pun diserahkan kepada migran. Nah, ini kemudian menyebabkan banyak sekali pengangguran yang ada di Inggris karena migran. Yang kedua yaitu migran non-Uni Eropa, adalah migran yang berasal dari luar Uni Eropa, yang kita klasifikasikan menjadi 3, migran biasa, pencari suaka, dan pengungsi. Pencari suaka dan pengungsi ini lebih banyak dibicarakan atau menuai kontroversi karena banyak track record dari mereka yang melakukan kriminalitas, kemudian adanya membuat pemukiman kumuh, dan juga adanya banyak yang yang datang secara berombongan sehingga banyak menyebabkan permasalahan kejahatan. Yang ketiga yaitu migran ilegal, jumlahnya bahkan lebih dari 1 juta jiwa di Inggris. Ya, ini kemudian ditakutkan atau dianggap mengancam oleh Inggris. Potensi ancaman ini diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu ancaman kedaulatan dan keamanan yang banyak diperakasai dari migran ilegal dan pencari suaka serta pengungsi. Dan yang kedua yaitu ancaman kesejahteraan ekonomi yang lebih diarahkan kepada mereka migran Uni Eropa, yang bahkan banyak menyebabkan masyarakat Inggris berstatus pengangguran, menurunkan upah real, dan juga ada menaikkan uang sewa, bangunan, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu bab 3, melihat respon apa yang dilakukan oleh negara dan masyarakat terhadap ancaman tersebut. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan untuk akan melaksanakan referendum Brexit di tahun 2013. Ini kemudian juga diikuti dengan perubahan-perubahan kebijakan seperti revisi Immigration Act 2014 yang lebih memperketat migran untuk datang ke Inggris. Seperti reunifikasi family itu lebih diperketat, kemudian migran tier 2 diberikan pajak 2 kali lipat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Immigration Bill yang lebih mensecurekan posisi pekerja Inggris di Uni Eropa daripada nanti diakuisisi lebih banyak oleh migran begitu. Selanjutnya itu memperketat manajemen perbatasan dengan juga membentuk Organized Immigration Crime Task Force, seperti itu yang ditempatkan di perbatasan negara-negara transit atau negara perbatasan Inggris. Nah, selain itu respon dari masyarakat itu ternyata menarik. Ada terjadi polarisasi, masyarakat ada yang pro terhadap migran, ada yang kontra terhadap migran, ada yang biasa saja. Bahkan
orang-orang tua itu tercatat berdasarkan Pew Research Center itu banyak yang berakhir menjadi skeptis terhadap masyarakat migran. Bahkan mereka berdasarkan penelitian dari Iowa Zeng, mereka tidak ingin tetangga mereka itu orang migran atau tidak bercengkrama dengan mereka yang berstatus migran. Sedangkan orang muda itu cenderung lebih terbuka dan it's okay dengan migran itu begitu. Nah, rasa skeptis, masalah identitas, kecemburuan sosial dan lain sebagainya ternyata menarik bahwa ternyata tren pilihan masyarakat itu di tahun 2015 hingga awal 2016 itu masih condong untuk memilih Remain. Artinya ada perubahan di sana. Karena apa? Karena di tahun 2016 Juni tanggal 23 bahwa pemilih itu lebih banyak memilih Brexit dengan angka 51,9%. Artinya ada upaya di sini yang dilakukan baik itu oleh pemerintah atau pihak lain yang ternyata itu merubah pemikiran masyarakat dari Remain menjadi Brexit. Oke, bab 4 yaitu sekuritisasi isu migran oleh pemerintah Inggris guna mempengaruhi referendum Brexit tahun 2016. Tahapnya ada dua berdasarkan kerangka konseptual tadi. Yang pertama itu tahap pemunculan isu atau tahap framing, di mana yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan referendum Brexit, kemudian juga adanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti prevent strategy, di mana melalui prevent strategy ini ada pemaknaan-pemaknaan kata yang akhirnya menciptakan bahwa migran itu merupakan celah keamanan bagi Inggris itu. Ini akhirnya merupakan suatu pemunculan isu yang menyebutkan bahwa migran itu memang adalah masalah keamanan yang mengancam bagi Inggris. Yang kedua, yang selanjutnya adalah revisi beberapa undang-undang seperti yang telah dijelaskan tadi, yang secara tidak langsung memberikan tekanan kepada masyarakat bahwa memang diharapkan untuk pemerintah melakukan atau diperlukan sebuah emergency action untuk menanggulangi masalah migran ini. Nah, tahap pemunculan isu juga dilakukan oleh media dan pers, di mana ada perubahan arah penyampaian berita terkait migran sejak 2010. Padahal kita tahu bahwa 2010 adalah Partai Konservatif dan atau David Cameron ini mulai menjabat. Ternyata memang sudah ada sejak awal tersebut cara-cara perubahan penyampaian berita. Yang awalnya banyak yang hanya berfokus kepada legal atau tidak migran itu masuk, namun berita setelah 2010 itu lebih banyak kepada masifnya jumlah migran yang masuk dan kemudian bagaimana mereka dikonotasikan negatif dengan penggunaan kata-kata limiting dan controlling atau kata-kata positive as and negative them, lalu ada kata-kata outsider dan alien dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung mendiskreditkan migran itu sendiri, sehingga munculnya isu ini dikontraskan dengan penyampaian media yang memang juga sudah disetting secara sedemikian rupa untuk menampilkan bahwa migran ini berkonotasi negatif. Selain itu juga ada peran dari partai politik yang sangat menolong atau sangat besar gitu, seperti itu terlihatnya salah satunya yaitu partai UKIP itu sendiri. Sedangkan tahap meyakinkan audiens yang menurut Buzan dan kawan-kawan tadi dilakukan dengan Speech Act, yaitu banyak speech yang dilakukan. Setidaknya kami menginventaris ada 4 menteri yang ataupun juga wali kota yang tergabung dalam pemerintahan David Cameron yang melakukan speech act, seperti Michael Gove yang mengatakan we will take back control of immigrant, lalu ada EU and immigration destroy economic interest. Kemudian ada Boris Johnson, wali kota London saat itu, menyatakan take back control over immigrant. Kemudian ada Priti Patel, menteri pembangunan nasional, menyatakan the only way to stop immigration crisis is by leaving the EU. Lalu juga ada Ian Duncan, Secretary of State waktu itu, yang menyatakan vote leave to stop immigration problem dan juga vote to leave to make Britain great again. Dan menurut Buzan dan kawan-kawan, dengan Speech Act ini yang dilontarkan secara berulang-ulang, yang baik itu melalui media, TV, koran, dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini ternyata memang dilegitimasi oleh masyarakat Inggris yang terbukti dengan kemenangan kelompok Brexit pada 2016 tersebut pada referendum Brexit, di mana angka tercatat 51,9% itu memilih untuk Brexit. Ini artinya memang sekuritisasi itu dilegitimasi oleh masyarakat dan memang sekuritisasi itu atau isu migran ini dianggap sebagai isu yang memang membutuhkan emergency action secepatnya. Oleh sebab itu, kesimpulannya bahwa memang sudah dilakukan ada dua tahap, yaitu tahap pemunculan isu dan juga tahap meyakinkan audiens dari fenomena British Action.
Dan saran kepada peneliti selanjutnya mungkin lebih kepada menggunakan kacamata lain dalam melihat sekuritisasi yang dilakukan. Mungkin dari sudut pandang ekonomi ataupun politik dan lain sebagainya. Dan juga mungkin bisa menggunakan kerangka konsep yang lebih kompleks mungkin yang dikemukakan oleh beberapa pemikir HI lainnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.